loncat. Ya, jadi harus berurutan ya, tolong harus berurutan. Yang pertama, tetapkan dulu produk yang diandalkan mau diekspornya yang mana. Kalau punya macam-macam produk, pilih satu maksimum dua. Ya kalau pengen lebih dari 2, 3 maksimum, jangan lebih. Kenapa? Karena harus fokus. Kedua, pilih negara tujuan ekspornya atau NTE, negara tujuan ekspor. Fokus kemana? Supaya juga tidak fokus, karena banyak sekali pekerjaan yang akan dikerjakan. Apa itu nanti? Saya tunjukkan ya. Oke, itu juga maksimum 2 atau 3 saja. Langkah kedua, siapkan perlengkapan tempurnya. Perlengkapan tempur untuk ekspor itu apa? 1 brosur dan katalog. 2 yang cantik, yang bagus, yang tidak kalah dengan perusahaan besar. Ya. Ada peserta pelatihan kami, ya, anak muda baru lulus kuliah, bikin website, bikin brosur, bikin katalog, wah, gila, produknya furniture. Itu kalau orang asing lihat, itu udah kayak produsen besar dan canggih. Keren banget. Keren banget. Itu kan bisa dibikin, gitu ya. Nah, buat yang seperti itu, yang kelasnya internasional. Kita mau masuk ekspor itu kelasnya dunia. Ingat ya. Jadi kalau bicara sebagai atlet, ibu dan bapak jadi atlet olimpiade, bukan atlet tingkat RT. Ya kan? Kita akan ketemu bersaing dengan pemain-pemain kelas dunia dari negara-negara lain. Ya, itu. Jadi harus diingat. Jadi, dan sekarang mudah dengan adanya internet. Tinggal dilihat aja orang kayak gitu tuh, orang lain buat. Kita buat lebih bagus juga bisa. Ya, Green juga bisa masuk gitu, ya, bahkan desainnya apanya yang cantik. Kemudian spesifikasi produk ya juga harus disusun. Orang sebelum melihat produknya, kan dia spesifikasinya dulu. Kita beli komputer, beli laptop, beli HP, kan nggak boleh kita pinjam dulu. Saya pinjam 1 hari kalau bagus, terus saya beli. Kita hanya baca spesifikasinya. Tapi benar ini bagus nih. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun seperti itu tanpa orang lihat produknya, oh ini bukan keripik pisang sembarangan. Nah, ya. Kemudian hitung biaya dan harga. Ya, ini ada materi tersendiri biaya dan harga. Oh ya, kalau yang mau ikut juga boleh juga, tidak ada maksud saya promosi ya. Kami juga ada membuat untuk mengisi kekosongan saja. Kami ada membuat namanya Export Academy. Jadi ada yang sudah ikut di Export Academy online. Ibu dan Bapak bisa ikut dari mana saja. Bayarnya juga murah, ada video yang bisa ditonton dan tontonnya bisa berkali-kali. Semua materi-materi yang berkaitan dengan kompetensi ekspor. Nanti kalau lulus itu bisa. Ya. Dari baju ibu nggak sampai harga lebih berat ya. Langkah ketiga, miliki website dan media-media sosial lainnya. Ya, tadi ada ibu yang jual tanaman hias. Ya, sekarang di Bogor itu lagi ngetren anak-anak muda jadi eksportir tanaman hias. Anak muda cuma nggak kuliah, enggak cuma lulusan SMA, enggak cuma ya itu juga. Ciampus. Ya, di Ciampus itu Bu ya. Modalnya apa? Punya IG. Apa IG? Instagram. Di foto-fotoin produk orang, bukan produk dia juga, tapi minta izin gitu ya. Boleh nggak saya jualin ekspor? Kemudian IG-nya di ads, dipromosikan ke negara sasaran, dapat pembeli. Karena tanamannya tanaman eksklusif, harganya mahal, kirimnya pakai DHL. Sekali kirim 1 juta, tapi harga tanamannya 5 juta, 10 juta. Ada tanaman pisang, harganya 20 juta. Pisang varigata. Pisang varigata. Daunnya ada warna putih-putihnya, ya, ada ini juga tanaman ini. Ya, itu. Punya website dan medsos sekarang penting. Banyak juga teman-teman dan pembeli dari ini, ya. Kemudian langkah keempat, manfaatkan platform digital juga yang pasar untuk mendukung ekspor pasar internasional. Yang paling spektakuler, Jackmine, Alibaba.com, ya, tadi sudah disebut Pak Rodi. Saya terus terang dapat manfaat banyak dari Alibaba. Ibu dan bapak, kalau punya anggaran memang mahal, 25 juta setahun bayarnya. Tapi kalau udah posting di situ, urusan dari pembeli bukan urusan lagi.
Setiap hari puluhan email masuk ke kita. Gitu. Ya tentu produknya harus bisa bersaing ya. Alibaba.com, tapi mahal. Kalaupun belum ada anggarannya, banyak yang lain, gratisan juga banyak. Ya silakan. Yang di dalam negeri tadi sudah saya sebut beberapa, ada IDN Store, ada INA Export.id, ini punyanya Kementerian Perdagangan, gratis. Kemudian ini sahabat saya buat juga sudah puluhan ribu membernya aspenku.com, ya juga gratis, ya ditujukan untuk pasar ekspor. Langkah kelima, lakukan search engine optimization (SEO). Ini juga harus ada pelatihannya, tapi juga bisa belajar online atau manfaatkan anak-anak kita. Ya, anak kita ponakan urusan ini nggak usah diajarin lagi anak-anak kita sekarang. Ya, SEO itu cara apa maksudnya? Supaya ibu dan bapak udah punya website, ya punya website. Tapi dilihat kalau orang cari produknya kopi bukan? Kopi Indonesia atau Indonesian Coffee. Orang di luar negeri mencari Indonesian Coffee. Website kita tampil tetapi di halaman ke 167. Siapa yang lihat? Harus bisa tampil di halaman pertama. Itu ada caranya, ada tekniknya. Gitu, ya. Kemudian langkah ke-6, siapkan di komputer kita model-model surat. Umumnya takut untuk bisnis ekspor. Pengalaman saya nih, kalau orang Indonesia Pak, saya takut bahasa Inggrisnya Pak. Ya gitu. Jangan khawatir, kita berbahasa Inggris di bahasa ekspor umumnya dilakukan secara tertulis melalui email atau sekarang juga chat WhatsApp, ya gitu. Dan sekarang ada Google Translate, ya Google Translate. Kemudian yang inisiatif dibuat oleh kita hanya 3 macam email. Satu namanya email introduction, email perkenalan. Ya. Yang kedua email penawaran atau offer sheet atau quotation. Yang ketiga sales contract. Semuanya ada contohnya di Google. Ya, semuanya ada contohnya. Ibu bapak klik aja di Google, template introduction letter atau introduction email. Ada contohnya, tinggal pilih yang mana. Bahkan saran saya jangan ngarang sendiri. Contek aja itu. Kenapa? Karena kalau ngarang sendiri ketahuan kita pemain baru. Di dalam bisnis ya sering kan, oh saya udah tawarin, kenapa nawarnya nggak kira-kira ya Pak? Kenapa? Persis seperti ibu dan bapak lagi santai-santai di rumah datang sales, ya kan, pakai dasi, pakai apa tuh siang-siang nawarin alat pembersih karpet, pembersih halaman, gitu ya. Nawarinnya 1 juta, ya kalau mau 200.000 boleh lah. Gitu ya. Pembeli kita juga begitu posisinya. Ini pemain baru, ya. Belum tentu gitu. Jadi supaya kita tidak dianggap pemain baru, bersikaplah seperti seorang profesional. Caranya gimana? Buat emailnya, buat brosurnya dan persis seperti yang dilakukan orang-orang profesional. Itu aja caranya, mudah. Ya. Kemudian langkah ke-7, siapkan sampel produk. Ya, ada biayanya memang. Kalau bisnis ekspor itu ada anggarannya karena sampel produk harus kita kirim. Mungkin biaya sampelnya atau biaya kirimnya sudah. Beberapa pembeli bersedia bayar ongkos kirimnya, ya, tapi tidak semua. Biasanya kalau yang serius mau bayar ya, oke, sampel gratis, free for you, but please send the courier cost, gitu ya, biaya kurirnya kirim. Pembeli yang yang serius mau, atau bahkan barangnya juga, ya barangnya perlu kami siapkan. Biaya produksinya sekian, bukan cerita harga jual ya, kalau biaya produksi. Pembeli yang serius bersedia. Langkah ke-8, manfaatkan lembaga atau instansi yang relevan ya di dalam negeri. Sekarang BRIN juga sudah ikut turun luar biasa. Ya biasanya saya yang mengundangnya Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan. Ya, sekarang BRIN, wah kalau BRIN turun tangan pemerintah tidak. Ya, insya Allah luar biasa. Oh iya, belum ada itu Pak. Belum ada, ini baru sekarang nanti saya tambahin. BRIN masih baru. Ya, gabung di asosiasi-asosiasi, kemudian di komunitas-komunitas pengusaha yang positif ya, sekarang banyak. Ibu dan bapak bisa bergabung di sana, yang suasananya atmosfernya positif. Karena
masalah yang dialami pengusaha kan mirip-mirip aja ya, masalah modal, masalah kesulitan pasar, masalah e-komplain, masalah ini, masalah itu. Nah, kalau ketemu komunitas yang senafas dengan kita, insya Allah bisa saling memberi semangat. Ya. Saya sendiri ada di sini nih, ada Facebook group ya, namanya Export Learning Club. Silakan yang mau gabung ya. Apa? Export Learning Club. Ya. Kemudian di luar negeri ada dua, ada Atassu Perdagangan, ada ITPC atau ITPC. Nah ini petugas atau pejabat Indonesia yang ditugaskan untuk membantu mempromosikan produk Indonesia di luar negeri, di negara tempat mereka bertugas. Di mana saja mereka ada, tinggal diklik ini di websitenya Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nanti muncul peta dunia, ada titik-titik warna merah itu. Kalau diklik titik merah itu keluarlah nama pejabatnya dan alamat emailnya, alamat email. Ibu dan bapak bisa berkenalan, kirim email ke mereka. Bahasa apa emailnya? Bahasa Indonesia aja, orang Indonesia. Saya di Jogja, ini mempunyai produk. Nah mereka nanti ada yang punya website sendiri, ada yang nanti diarahkan masuk ke website SinaExport.id tadi, ya karena biasanya kalau ada calon pembeli datang ke kantor ITPC atau atap di luar negeri langsung diarahkan dicarikan di SinaExport itu. Ya banyak juga teman-teman, nanti juga ada tawaran ikut pameran, ya ada buyer baru dan sebagainya. Ya silakan. Kemudian angka ke-10 terakhir, langkah ke-9 nih Mas ya, ikuti pameran dagang di dalam dan luar negeri. Ini salah satu cara yang paling efektif dapat pembeli, ya, tapi biayanya mahal. Oh itu loh Bu. Dan itu saya tulis di kamar Mahal. di haji. Harus mampu. Karena meskipun pamerannya cuma di Jakarta, tapi kan harus Itu pakar. Jakarta, nyiapkan sampel dan sebagainya. Ya kalau ada anggarannya Mengatur. apalagi kalau pamerannya di luar negeri sangat efektif. Ya, Mengambil karena kita ketemu langsung kalau begitu. Makanya saya suka pilih sekali banyak instansi pemerintah membantu UKM itu pameran di luar negeri. Tapi hasilnya ini Karena nyaris tidak.